Ya, ide ini sebenarnya juga dari rekan-rekan juga bahwa sekarang kemajuan teknologi informasi banyak informasi bisa kita serap dan kita bagi melalui berbagai media sehingga kami punya pemikiran waktu itu sekiranya kita bisa memberi informasi yang update kepada masyarakat dari sumber-sumber yang terpercaya. Halo Sobat Polri, khususnya Polres Prabu Muli Palembang. Apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Nada Nasyaya di podcast Polres Prabu Muli. Tentunya Polres Podcast Prabu Muli ini sangat menyenangkan dan sangat informatif karena ini merupakan salah satu inovasi dari Kapolres Prabu Muli agar bisa terus berbagi informasi kepada masyarakat. Tentunya tuan rumah akan menjadi tamu yang spesial dalam podcast Polres hari ini. Sobat Polri, kita akan berbincang-bincang tentang inovasi-inovasi yang diberikan oleh Kapolres Prabu Muli hari ini untuk kita semua sebagai warga kota Prabu Muli. Oke, saya akan menyapa narasumber saya hari ini. Pak, apa kabar Pak Kapolres kita ini? Alhamdulillah baik Ibu Nanda. Sehat Pak ya? Sehat, siap untuk kita berbagi informasi. Siap pasti untuk masyarakat kota Prabu Muli. Saya mau sangat mengapresiasi terlebih dahulu ini Pak, studionya luar biasa. Inovasi dari Polres Prabu Muli. Kenapa ini Pak kepikiran buat podcast ya Pak? Ada aja sih ini inovasi dari Pak Wit ini, gimana sih Pak? Ya, ide ini sebenarnya juga dari rekan-rekan juga bahwa sekarang kemajuan teknologi informasi banyak informasi bisa kita serap dan kita bagi melalui berbagai media sehingga kami punya pemikiran waktu itu sekiranya kita bisa memberi informasi yang update kepada masyarakat dari sumber-sumber yang terpercaya. Apalagi sekarang semakin berkembang media sosial gitu Pak ya. YouTube salah satu media sosial yang memang banyak digandrungi masyarakat saat ini, dan saya meyakini sekali inovasi yang Bapak berikan ini adalah memang wujud serta pelayanan kepada masyarakat gitu ya Pak Wit ya. Iya, baik. Nah, program-program unggulan apa lagi nih Pak yang kita punya nih dari Polres Prabu Muli Pak? Baik, tentunya kami untuk di giat podcast ini, program podcast ini kami berusaha update informasi kepada masyarakat dari sumber yang terpercaya. Apa-apa yang diperlukan masyarakat kami berusaha bisa jawab melalui media podcast Polres Prabu Muli. Seperti halnya kami sudah berkoordinasi dengan kepala daerah, Kajari, dan semuanya mendukung untuk mau menjadi narasumber kami. Ya, luar biasa, artinya ada sinergi yang luar biasa baik itu dari Pemkot Prabu Muli, kemudian juga Kajari tadi ya, dan tentunya nanti juga akan ada sinergi-sinergi lainnya untuk bisa berkolaborasi sama-sama untuk ketertiban dan keamanan di Polres di Prabu Muli ini ya Pak ya. Betul. Kita punya program apa ini Pak? Kabarnya katanya ada polisi ngantor di desa gitu. Ini gimana nih Pak programnya? Ini menarik sih, semakin dekat dengan masyarakat desa artinya Pak ya. Ya. Baik, kami dalam melaksanakan tugas untuk dapat melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum, kami perlu partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, sehingga kami berusaha sedekat mungkin melalui kerja nyata kami. Pada polisi ngantor di desa ini karena Babin Kamtibmas kami sudah sesuai jumlah desa. Saat ini ada 37 Babin Kamtibmas, sehingga kami sampaikan kepada mereka kita melayani masyarakat sepanjang waktu, dan akhirnya teman-teman kami, rekan kerja kami sepakat untuk kita kalau hari libur kita tetap ke desa. Akhirnya ya untuk memacu semangat, untuk memotivasi mereka semua, kita sama-sama kalau hari libur pun kita tetap ke desa. Gitu. Desa kelurahan yang terjauh. Awalnya kami pilih itu yang terjauh dari kantor polisi. Oh, justru itu ya Pak ya. Mereka sulit menjangkau, polisi yang datang. Polisi yang datang.
Karena di Prabu Muli baru ada 4 polsek dari 6 kecamatan, sehingga tentunya ada desa kelurahan yang cukup jauh dari kantor polisi. Kemudian program Bapak Kapolda juga untuk memudahkan masyarakat melapor, Bapak Kapolda juga meluncurkan program bantuan polisi. Dengan sangat mudah masyarakat bisa mengakses dengan cara telepon, SMS atau WhatsApp. Oke, ya betul. Apa sih Pak yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat itu tuh Pak? Ya, masyarakat selama ini mengeluhkan misalnya ada balap liar, kemudian ada musik yang cukup mengganggu. Oke, benar. Ya. Jadi itu sering dicurhatin gitu ya? Sering curhat dan sudah ada kita jawab, termasuk ada kebijakan dari Bapak Kapolda juga, sehingga pada saat ini kami untuk izin keramaian hanya kami keluarkan sampai dengan pukul 17. Oh, alhamdulillah gitu ya. Kemudian musik remix yang mengundang mungkin mengundang berbagai polemik ya atau komplain dari orang lain, kami sudah menghimbau kepada seluruh pemohon surat izin keramaian dan juga pengusaha hiburan untuk tidak memutar musik remix pada giat-giat keramaian atau hajatan. Jadi lebih tertib Pak ya, Lebih menjaga tertib. keamanan dan masyarakat tuh jadi lebih tenang juga gitu ya. Benar. Oke, selain polisi ngantor di desa, karena desa ini bisa lebih dekat ya, karena identiknya kan memang masyarakat itu kok sulit sekali jauh ke kota gitu Iya. ya Pak. Ternyata juga ada Bayangkara Bersyiar. Wah, Betul. ini juga program yang beda lagi Iya. nih. Saya semangat sekali nih untuk membahas program-program ini. Gimana nih Pak Bayangkara Bersyiar ini Pak? Program Bayangkara bersiar ke seluruh agama ya. Karena kami semua kan umat beragama. Di awal kami tiba di Prabu Muli, kami berkunjung ke seluruh tokoh agama dan kami langsung minta izin untuk bila mana diperkenankan anggota Polri memberi himbauan Kamtibmas setelah kegiatan ibadah, baik agama Muslim maupun non Muslim. Dan para tokoh agama mempersilahkan kami dan sampai dengan saat ini kami di setiap kegiatan keagamaan kami laksanakan pengamanan. Dan setelah itu kami diperkenankan juga untuk memberikan himbauan Kamtibmas. Khusus yang agama Islam, kami ada 3 personel dan ini mau 4 personel yang siap untuk menjadi khotib sholat Jumat. Kemudian 2 orang sudah memberi atau belajar mengaji kepada anak-anak. Gitu. Ada yang ngajar ngaji, bisa khotib juga, dan ada Jumat curhat juga ya Pak? Ada Jumat curhat. Jadi Ini setelah Jumat curhat, itu, iya gimana tuh Jumat curhatnya? Jumat curhat itu setelah kami laksanakan sholat ibadah bersama. Jadi kami kalau hari Jumat itu ada poluan dan rekan-rekan kami yang non Muslim melaksanakan apel. Selanjutnya mereka melaksanakan patroli dan pengamanan. Nah, bagi yang Muslim setelah ibadah sholat Jumat mereka ada waktu untuk berbagi informasi dengan jamaah. Itu yang kami namakan Jumat curhat. Jadi keliling dari masjid ke masjid Keliling. gitu ya Pak ya? Keliling, dan itu disesuaikan dengan lingkungan mereka. Kami menghimbau ke rekan kerja kami di Polres Prabu Muli, silahkan untuk sholat berjamaah bagi yang Muslim di lingkungan tempat tinggalnya. Demikian juga yang non Muslim silakan melaksanakan kegiatan karena kita semua umat beragama. Agar lebih dekat gitu ya dengan Betul. masyarakat gitu. Respon masyarakat gimana nih Pak dengan program-program unggulan yang kita miliki nih Pak? Respon masyarakat sejauh ini sangat baik dan kami juga berterima kasih juga kepada segenap masyarakat Satkamling di lingkungan tempat tinggal wilayah Prabu Muli itu sudah banyak yang aktif. Ini tentu masyarakat sangat mendukung, demikian juga pemerintah kota sampai dengan kecamatan, desa dan kelurahan itu mendukung untuk terwujudnya Satkamling. Sudah lebih 50 Satkamling yang aktif sampai dengan saat ini. Dan itu wujud peran serta masyarakat memahami bahwa Kamtibmas ini dari, oleh dan untuk kita. Luar biasa. Pak, ada 528 personel anggota Bapak. Tentunya ini kan banyak sekali ya orang-orangnya. Tapi saya juga dapat bocoran sih katanya
belum ada pelanggaran selama kepemimpinan Pak Wit ini, para personel ini belum ada pelanggaran berat khususnya dalam kegiatan sehari-hari ya menjalankan tugasnya gitu ya Pak. Gimana nih Pak tips dan triknya ini? Di awal saya bergabung dengan rekan kerja kami di Polres Prabu Muli. 3 minggu pertama saya sampaikan bahwa kita kerja terencana dengan ikhlas, cerdas sampai dengan tuntas untuk melaksanakannya. Kemudian pembinaan personel di 1 bulan pertama kami sering melaksanakan gaktiplin dan pemeriksaan urin secara mendadak. Kami mengantisipasi hal-hal tersebut. Kemudian kami juga dalam gaktiplin itu termasuk kelengkapan pribadi administrasi, baik itu SIM, STNK bila pakai kendaraan, kemudian sampai dengan kartu tanda anggota, sampai dengan kartu surat izin memegang senjata api bila mana ada yang memegang senjata api. Dan kami insya Allah di Polres Prabu Muli tertib, seluruh kendaraan personil STNK berlaku yang kendaraan dinas, dan kendaraan pribadi yang mereka gunakan sering kita juga laksanakan razia dalam gaktiplin ini. Kami belum temukan mereka tidak tertib. Kemudian demikian juga untuk yang memegang senjata api kami beri pelatihan, beri penyuluhan hukum, dan ikutkan latihan menembak di Batalion Zipur, kemudian tes psikologi, dan yang memenuhi syarat atau lulus memenuhi syarat dalam pemeriksaan psikologi baru kita beri. Itu salah satu berbagai kegiatan kami, sehingga kami simpulkan bahwa untuk membina anggota kami ada kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin personil. Kemudian kami ada pembinaan rohani setiap hari Kamis, dan kami ada pembinaan jasmani setiap hari Jumat. Kemudian pada sela-sela hari tersebut, hari Selasa, kami ada laksanakan pembinaan peningkatan kemampuan, sehingga merefresh pengetahuan dan keterampilan mereka untuk pemahaman di bidang kepolisian. Khusus hari Rabu itu kami beri kesempatan kepada para kepala satuan, kemudian kabak dan kasih untuk memberi arahan kepada personelnya dan anef mingguan. Begitu Pak. Wow, jadi memang secara internal Bapak Pak Wityardi selaku Kapolres ini memperkuat tim gitu ya, karena kerjanya ini akan kuat, kerja kerasnya untuk masyarakat itu melayani masyarakat di Prabu Muli ini juga besar, sehingga tim yang ada juga harus tetap disolidkan. Betul. Iya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, udah mau menghadapi bulan Ramadan. Nah, tentunya kan bulan Ramadan ini dinamikanya dari segi perekonomian, penumpukan barang, kemudian juga ketertiban dan keamanan menjelang Lebaran juga. Ini bagaimana nih Pak dari Pak Kapolres nih? Oh iya. Kami dari awal sudah menyampaikan ke para Kapolsek untuk monitoring bila mana ada spekulan untuk penimbunan bahan pokok penting, dan dari laporan dan cek ke lapangan memang tidak ada, dan monitoring harga serta ketersediaan bahan pokok penting setiap hari dilaksanakan bersama Disperindak dari Pemkot Prabu Muli bersama personel Polres Prabu Muli, Satintel dan Satreskrim. Kemudian sidak juga beberapa kali kami laksanakan. Terakhir kami laksanakan bersama Kadis Perindak dan Sekda Kota Prabu Muli. Belum ditemukan adanya kelangkaan bahan pokok penting atau peningkatan yang drastis terhadap harga bahan pokok penting. Oke. Artinya ini memang sudah kita siapkan jauh hari juga ya sebelum menjelang bulan Ramadan, sinergi bersama dengan pemerintah Kota Prabu Muli juga harus dilakukan. Selain menghadapi bulan Ramadan, kita juga akan menghadapi pemilu tahun 2024. Kita sudah melakukan apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Polres Prabu Muli ini, Pak? Baik, persiapannya tentu kami untuk kemampuan personil seperti yang kami utarakan, bahwa personil kami latih merefresh pengetahuan dan keterampilannya tiap minggu, kemudian koordinasi bersama instansi terkait, baik itu KPU, Bawaslu, Kajari, semuanya berjalan baik. Demikian juga penggalangan terhadap tokoh-tokoh kami laksanakan terus-menerus.
Kemudian ada juga yang perlu dimonitor orang, kami laksanakan monitoring selalu. Perbaikan sih Pak. Kalau Bapak melihat ya Pak ya, udah berapa bulan Pak kita di sini Pak? Kurang lebih 7 bulan. Sudah 7 bulan ya Bapak Ya. melihat progres-progres dari masyarakat, terjadinya penurunan apa ya Pak, laporan-laporan Ya. terkait tingkat kriminalitas, narkoba dan lain-lain, ini bagaimana nih Pak kita lihat? Kami melihat yang pasti drastis adalah angka kecelakaan lalu lintas. Oh, oke. Dari pelaksanaan operasi lilin kami zero accident. Kemarin juga baru selesai operasi keselamatan lalu lintas, zero accident juga. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian tindak pidana penyalahgunaan narkotika ada penurunan dari yang tahun 2021 lebih dari 100, tahun 2022 91 perkara. Namun barang buktinya banyak. Jadi ada satu perkara yang barang buktinya itu lebih dari 380 gram jenis sabu untuk tahun 2022. Kemudian kami juga perbanyak kegiatan binluh ke sekolah-sekolah, kemudian ke masyarakat seperti yang tadi Ibu ketahui bahwa kami banyak turun ke desa kelurahan, kemudian media sosial Polres Prabu Mulih kami benar-benar manfaatkan dengan baik, update informasi, dan kemudian kegiatan patroli kami tingkatkan, patroli sinergi dengan instansi lain juga. Kemudian giat pengaturan lalu lintas. Di pagi hari ini lebih dari 40 titik yang kami laksanakan pengaturan dengan melibatkan lebih dari 200 personel. Wow, itu yang melihat apa ya, perubahan yang sangat positif Pak. Betul. Ya kita lihat di Polres Prabu Mulih ini. Nah ini persiapan penanggulangan bencana sih Pak, karena kita tahu ya dari BPBD juga di akhir Maret ini akan terjadi kemarau yang panjang. Sekarang juga musim hujan sepertinya hujan setiap hari. Ini gimana nih Pak dari Polres Prabu Mulih? Baik, kami telah melaksanakan apel bersama penanggulangan bencana sudah 2 kali, dan bukan hanya apel saja. Kami sekarang sudah memiliki pos tanggap bencana bertempat di Mapol Subsektor Timur. Di sana kalau kita lihat sudah ada personel Polri 7 orang, tenda dari BPBD juga sudah ada di sana, berikut perlengkapan dan personelnya. Jadi kami Prabu Mulih kami siap untuk bila mana ada bencana kami ketanggap, segeraan kami sudah benar-benar bersinergi antar instansi. Ya, dan sudah mempersiapkan personil dengan maksimal. Betul. Juga. Ya. Baik, Pak, terakhir nih sayang sekali waktu kita sudah mau habis. Mohon himbauan kepada masyarakat Prabu Mulih ini Pak untuk ketertiban keamanan di Kota Prabu Mulih. Baik, himbauan kami kepada masyarakat Prabu Mulih bersama kita wujudkan Kamtibmas yang kondusif dan Kamseltib Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Karena Kamtibmas dan Kamseltib Lantas ini dari, oleh, dan untuk kita, bersama mari kita wujudkan. Kemudian bersama mari kita jaga orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayang, termasuk diri kita sendiri, supaya tidak menjadi korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Kemudian untuk generasi penerus harus kita jaga, kita didik, kita bina, kita lindungi dari pengaruh buruk, ajakan ataupun paksaan dari orang untuk menjadi korban, baik korban penyalahgunaan narkotika maupun kejahatan lainnya termasuk kejahatan seksual. Selanjutnya kami juga mengharapkan masyarakat mendukung kegiatan kami untuk mewujudkan hal ini semua. Bila mana ada hal yang perlu dilaporkan kepada Polri, 110 kalau center Polri sudah aktif, bantuan polisi Polda Sumsel 08137 000 2110 juga aktif, dan selanjutnya untuk Polres Prabu Mulih 0811 7856 110. Kami juga mengharapkan masyarakat mendownload aplikasi Polri Super App, yang mana di situ banyak pelayanan yang bisa memudahkan masyarakat bila memerlukan bantuan polisi ataupun pelayanan pada Polri.
Kira-kira demikian Ibu. Oke, luar biasa. Saya mau mensosialisasikan nomor call center, tetapi juga sudah disebutkan oleh Pak Wid dan hafal di luar kepala ya. Hafal di luar kepala artinya memang sering diinfokan ya kepada masyarakat. Karena memang khususnya Polres Prabu Muli. Ini ngomong-ngomong banyak yang WA nggak Pak ya? Banyak yang lapor nggak ya Pak? Banyak, wow. banyak. Oke, baik. Tadi juga ada aplikasi Polri Super App Pak ya. Ini juga sangat membantu sekali bagi masyarakat, untuk masyarakat Kota Prabu Muli khususnya yang ingin melapor, ingin bertanya, monggo silakan dihubungi juga di nomor WhatsApp. Tadi saya sebutin yang Polres Prabu Muli spesial di 0811 7856 110 atau bisa ke media sosial Polres Prabu Muli nih. Ada di Instagram @polresprabumuli, bisa juga ke YouTube di Polres Prabu Muli. Dan ini podcastnya juga sudah spesial sekali, inovasi dari Pak Kapolres yang memberikan ruang juga ya untuk teman-teman ya dari Humas untuk kreatif membagikan informasi kepada masyarakat di Prabu Muli ini. Terima kasih Pak Wid atas waktunya, senang bisa kita ngobrol-ngobrol di podcast hari ini. Mudah-mudahan banyak inovasi-inovasi lagi yang kita berikan untuk kemajuan di Kota Prabu Muli ini. Sehat, sukses selalu Bapak. Amin. Ya, inilah Sobat Polri, akhir dari perbincangan saya bersama dengan Kapolres Prabu Muli hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan dapat menginspirasi kita semua. Saya Nada Nasyaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.